Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semua? Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melanjutkan pembelajaran kita, yaitu mengenai tentang beberapa komponen yang dimiliki oleh bumi. Yang sudah kita pelajari waktu kemarin itu adalah seputar tentang atmosfer. Nah, sekarang yang akan kita pelajari yaitu mengenai tentang litosfer dan juga hidrosfer. Litosfer, lapisan tanah yang memiliki struktur tanah yang berbeda-beda. Contohnya, tanah humus yang dapat digunakan untuk bercocok tanam. Pada bagian tengah terdapat tanah dengan struktur yang lebih keras, dan pada lapisan selanjutnya tersusun dari bebatuan. Dengan demikian, tanah di bumi memiliki lapisan-lapisan tertentu dengan struktur tanah dan batuan yang berbeda-beda. Litosfer adalah lapisan batuan yang ada di bumi. Dalam artian luas, litosfer juga berarti seluruh bagian padat yang ada di bumi, termasuk intinya. Struktur padat di bumi terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, kerak bumi yang terbagi menjadi 2. Yang pertama, kerak benua, yaitu kerak bumi yang berada di daratan. Yang kedua, ada kerak samudra, yaitu kerak bumi yang berada di dalam laut. Struktur yang kedua yaitu mantel bumi, yang terbagi menjadi 2, yaitu mantel atas dan mantel bawah. Struktur padat di bumi yang ketiga yaitu inti bumi, yang juga terbagi menjadi 2, yaitu inti luar bersifat cairan pekat dan inti dalam yang bersifat pekat namun menyerupai padatan. Berdasarkan struktur bumi, ada 2 teori mendasar yang perlu dipelajari. Pertama, teori tektonik lempeng, dan yang kedua, teori gempa bumi dan gunung berapi. Yang pertama, teori tektonik lempeng. Berdasarkan teori ini, kerak bumi dan bagian atas dari mantel bumi terbagi menjadi beberapa bagian. Bagian ini disebut lempeng. Lempeng bersifat plastis dan dapat bergerak di lapisan ini. Ketika lempeng bergerak, akan terjadi interaksi saling menjauh dan memisah. Selain itu, lempeng bisa saling mendekat hingga terjadi tuburkan. Apabila lempeng saling menjauh, lempeng tersebut bersifat divergen. Divergen ini akan menyebabkan peristiwa patahan atau retakan. Ketika 2 lempeng saling mendekat, maka pergerakan tersebut disebut dengan konvergen. Pergerakan lempeng secara konvergen akan menyebabkan tabrakan antar lempeng. Yang kedua, ada teori gempa bumi dan gunung berapi. Gempa bumi adalah energi yang terjadi di permukaan bumi akibat pergerakan lempeng. Semakin besar energi yang dilepaskan, maka getarannya akan semakin besar dan kerusakan semakin parah. Begitu juga sebaliknya, bumi juga melepaskan gelombang atau getaran yang merambat yang disebut gelombang seismik. Ketiga, gempa terjadi di dasar laut. Gerakan lempeng bumi tersebut akan mendorong air laut ke atas sehingga timbul gelombang yang besar dan kuat yang sering disebut dengan tsunami. Gunung berapi. Selain gempa bumi, efek dari pergerakan lempeng adalah terbentuknya gunung berapi. Gunung berapi adalah proses naiknya magma ke permukaan yang menyebabkan erupsi. Saat terjadi erupsi, magma dan material lainnya dikeluarkan melalui kawah gunung Merapi. Yang kedua yang akan kita pelajari yaitu mengenai tentang hidrosfer. Hidrosfer, perhatikan bentuk bumi berikut ini. Dari sini kita menemukan bahwa hampir 70% dari bagian bumi ini berwarna biru. Warna biru tersebut adalah perairan yang ada di bumi. Hidrosfer adalah lapisan air yang menyelimuti bumi.
Air sangat penting untuk kehidupan. Hampir setiap elemen yang ada di bumi memerlukan air untuk kelangsungan hidupnya, seperti tanaman yang membutuhkan air untuk proses berfotosintesis. Sedangkan manusia membutuhkan air untuk metabolisme tubuh dan kebutuhan hidupnya. Jika semua makhluk hidup yang ada di bumi memerlukan air, maka apakah air di bumi dapat berkurang atau habis? Atau jumlahnya akan bertambah ketika hujan? Atau bahkan tetap? Air di bumi memiliki sebuah siklus yang dinamakan dengan siklus hidrologi atau siklus air. Siklus air adalah perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Ada 3 jenis siklus air, yaitu ada siklus pendek, sedang, dan panjang. Siklus pendek terjadi ketika air laut menguap, kemudian terjadi kondensasi atau pengembunan, uap air membentuk awan, kemudian terjadilah hujan, dan kembali lagi ke laut. Siklus sedang, yaitu ketika air laut menguap, kemudian terjadi kondensasi atau pengembunan, uap air membentuk awan, dan terbawa angin ke daratan, kemudian hujan jatuh di daratan dan air tersebut akan kembali menuju ke laut. Yang ketiga, siklus panjang, yaitu ketika air laut menguap, terjadi kondensasi atau pengembunan, uap air membentuk awan, kemudian terbawa angin ke daratan, hingga ke pegunungan tinggi, dan jatuh sebagai salju. Kemudian terbentuklah gletser. Kemudian air mengalir melalui sungai dan kembali lagi menuju ke laut. Alhamdulillah, materi kali ini sudah selesai, yaitu mengenai tentang litosfer dan hidrosfer. Selanjutnya Ibu akan berikan sebuah tugas untuk antum di link berikut ini. Baik, kita akhiri pembelajaran kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.